Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka sama aku menjadi rajanya, maka bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini Yesus menyuruh membunuh. Iya, itu yang menjadi patokan keluarga saya. Mohon maaf, Bang. Oke, Bang host. Ya. Di depan mataku itu perkataan siapa menurut Abang? Nggak tahu, ini perkataan Bible, ada di Bible. Okay. Ini kalau di depan mataku berarti ini perkataan Yesus. Soalnya apa? Siapa yang menjadi raja di situ? Ku itu huruf besar menurut host? Nggak perlu ada huruf besar, huruf kecil, huruf sedang, atau huruf kapital, atau huruf apa, nggak perlu saya. Ini kunya ini siapa di sini? Jadi kalau sesuai tulisan ya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ayat ini bukan perkataan langsung Yesus tentang tindakan nyata, tapi tahu dari mana Pak? Kalau ini bukan tahu dari mana Pak? Kalau ini bukan perkataan Yesus, Bapak tahu dari mana? Itu perumpamaan tentang nggak tahu uang. Dari mana? Tahu dari mana Bapak itu bukan perkataan Yesus? Buka Lukas 19 ayat 11. Ini yang menjadi raja pada saat itu siapa? Ya makanya buka dulu Lukas 19 ayat 11. Gak mau, saya nggak mau ke ayat lain, ayat ini dulu. Itu bukan perkataan Yesus. Terus siapa yang menjadi rajanya di situ? Aduh, ngantuk. Sama Mbak Ebi lagi, Gerunda belum monitor. Bos, saya mau nanya aja. Enggak, ini siapa yang menjadi rajanya di sini, Pak? Saya sudah jelaskan, itu bukan perkataan Yesus. Ya? Abang main analogi, Abang Kopi main analogi. Kalau nggak ada yang mau jadi raja, aku aja yang daftar jadi rajanya. Iya, saya menjadi rajanya. Mohon maaf, Abang. Tadi katanya Bang Kopi bilang itu main pemahaman, main analogi. Giliran saya balikin main analogi, balik ke tema. Ya udah lanjut Bang. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Izin. Kopinya campur Masako ya, biar nggak pusing. Masuk Pak Eko. Ya, kenapa Pak? Ada masalah apa lagi? Gimana Bang Kopi? Udah selesai nanyanya. Aku nanti tinggal ini aja bagian Akang. Aku tinggal bagian doa aja, doa kalau sudah jadi mu'alaf. Aku tinggal doa-doanya aja. Abang, semua aku izin undur diri, handphone aku lobet. Ya, siap. Ya, siap. Semuanya terima kasih. Ya, sama-sama Bang Kopi, analogikanya dimainin lagi. Pemahamannya biar lebih paham. Terima kasih buat semuanya. Buat supportnya, terima kasih Bang Keon, Bang Zuma, salam juga buat semuanya, Bang Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menurut Bang Kopi, siapa di sini yang menjadi rajanya? Lukas 19 ayat 27. Saya jelaskan ya. Ya. Namun perlu dicatat, Injil Lukas pasal 19 ini, ya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Ini penutup dan dari perumpamaan uang mina. Bunuhlah mereka, bukan perintah Yesus secara literal. Jelas. Melainkan gambaran simbol tentang penghakiman Allah atas orang-orang yang menolak Dia sebagai Raja dan Juru Selamat. Jadi raja di sini, raja pada masa itu. Secara raja pada masa itu siapa namanya? Raja pada masa itu siapa namanya? Tanya sama saya, rajanya ya Google lah siapa rajanya. Rajanya Google. Aduh jadi ngantuk Pak. Aduh ya Allah. Maaf saya bukan ngetawain Pak. Masa rajanya Google nggak bisa nyuruh bunuh Pak, gimana sih? Bukan perintah Yesus secara literal, melainkan gambaran simbol tentang penghakiman Allah. Tahu dari mana Abang bahwa ini tuh adalah simbol? Tahu dari mana Bang? Apa? Jangan bilang Google lagi ya, saya ngakak nih ketawa nih. Jangan sepenggal-penggal baca sampai. Justru yang menyuruh memenggal itu rajanya pada saat itu yang menyuruh memenggal Pak, bukan saya yang memenggal. Pada masa itu Raja Herodes Agung. Oh ini buat Herodes Agung? Ya kan nanya tadi. Siapa raja di situ? Kang coba tadi apa katanya? Tanya Google. Ya coba aku tanya Google ya. Google. Abang tanya kan raja yang berkuasa di situ adalah Raja Herodes Agung. Dialah raja yang berkuasa saat Yesus. Bentar bang. Masa Yesus. Aku tanya Google dulu. Google, siapa rajanya di zaman itu, di waktu itu? Rajanya siapa namanya? Rajanya ya Bang Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek. Itu jawaban Google bang. Google jawabnya. Ya ampun. Masa pemerintahan itu 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Itu wilayah kekuasaan seluruh Yudea, Samaria dan Galilea itu dibawa ke Kekaisaran Romawi. Oh jadi yang tidak percaya dengan Herodes, yang tidak percaya dengan Herodes, sama Herodes disuruh dibunuh gitu. Karena abang menanyakan tadi. Iya, kata abang kan itu Raja siapa Herodes. Raja? Siapa raja di situ? Kata abang Raja Herodes. Ya. Betul, oke. Percaya sebagai apanya Pak? Tunduk sebagai apa? Ke Herodes ini. Percaya dan tunduk sebagai apa? Sebagai Tuhan kah atau sebagai apa? Ayo. Jangan main sulap di sini, Pak. Yang penting saya sudah saya jelaskan. Kok jadi gagap, Pak? Tadi nggak gagap, sekarang kok jadi gagap, Pak? Sudah. Jangan gagap, Pak. Santai, Pak. Santai. Iya, itu bukan perkataan Yesus. Itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Herodes. Tahu dari mana Allah atau Bapa atau Theos berfirman seperti itu sehingga harus patuh kepada Herodes? Ada firman seperti itu. Pak, gaspol Pak. Itu kan simbolis tentang perumpamaan uang mina. Makanya baca semua, jangan cuma satu ayat. Iya, Bapak tunjukkan buktinya, tunjukkan datanya kalau itu perumpamaan untuk pajak atau untuk uang mina. Ya udah jelas. Kalau ya mana datanya? Kok udah jelas sih? Bapak gimana sih? Jangan gitu Pak kalau diskusi Pak. Kalau belajar itu makanya jangan cuma satu ayat. Nanti aku tanya Google lagi nih. Sekarang yang tanya dulu. Tanya dulu Google. Bentar Pak, tanya Google dulu. Lanjut aja Kang. Tidak tega aku. Iya. Ayo tanya apa Pak? Tanya apa?
Bapak bertanya aja, Sob. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu pernah mematikan manusia? Nggak pernah mematikan manusia. Dia bukan Tuhan. Yang kalau di Islam, yang mencabut nyawa manusia itu adalah malaikat, Pak. Beda dengan di Kristen, yang mencabut nyawa Tuhan adalah tentara Romawi. Itu bedanya, Pak. Paham? Kalau di Islam yang mencabut nyawa manusia, malaikat. Kalau di Kristen yang mencabut nyawa Tuhan, tentara Romawi. Ayo, tanya apa lagi? Saya jawab lagi, Pak. Satu pertanyaan 10.000. Di waktu masa perang, Nabi Muhammad tidak pernah membunuh manusia. Tidak pernah membunuh manusia. Bahkan ada prajuritnya atau sahabatnya yang membunuh lawan perangnya ketika dia sudah tidak berdaya. Rasulullah marah besar. Silakan Ahidio, Ustadio dijelasin, dipaparkan. Ahidio monitor. Nabi Muhammad tidak pernah membunuh manusia. Tidak pernah. Ketika perang juga Rasulullah tidak pernah membunuh lawan perangnya. Kalau ada, tunjukkan datanya sekarang. Kalau tidak, kalau ada ya, kalau saya berbohong, Bapak bisa menunjukkan datanya, saya siap kawin lagi. Woi, Kang, bener Kang. Ya, lanjut Ustaz. Iya benar. Tunjukkan kalau Rasulullah tidak pernah membunuh. Enggak pernah. Jadi itu benar kata Akang, itu disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dalam hadis yang sahih dari sahabat Usamah bin Zaid. Nah, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan. Maka di tengah-tengah kejadian, tiba-tiba ada seorang sahabat yang hampir membunuh salah satu orang kafir di waktu itu. Tiba-tiba dia bilang begini, la ilaha illallah. Dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Akhirnya orang itu langsung ditebas oleh sahabat ini. Kemudian mereka ceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW marah mengingkari perbuatan itu. Kenapa? Kenapa kau bunuh? Kata ini kekeliruan sahabat waktu itu, ditegur langsung oleh Nabi SAW. Innama qalaha makhafatas silah. Ya Rasulullah, dia itu ngomong begitu, dia ngomong la ilaha illallah itu karena takut pedang aja. Dia takut mati aja. Maka Nabi menjawab, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama min ajli dzalika qalaha amla. Apakah kau sudah belah dadanya, kau sudah belah hatinya sehingga kau bisa tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut pedang atau tidak? Man laka bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Siapa kamu dibandingkan dengan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan tadi? Itu terus diulang-ulangi Nabi SAW sampai sahabat itu menyesal. Jadi Nabi Muhammad SAW pun kalau ada musuh sudah menyerah, angkat tangan terus dia bilang la ilaha illallah, itu nggak bisa lagi dibunuh, nggak bisa lagi diganggu. Artinya dia sudah masuk Islam walaupun hanya dengan ucapan mulutnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan beliau membunuh orang. Lanjut. Jadi Ubay bin Khalaf itu gimana ceritanya, Bang? Ubay bin Khalaf yang sempat menentang Nabi Muhammad, aku akan di perang. Halo? Iya, halo Pak. Lanjutin. Iya, ada dicatat juga kalau nggak salah, Ubay bin Khalaf adalah salah satu musuh besar memang Islam di Mekah dulu. Dia berkata memang dengan perkataan sombong, aku akan membunuh Muhammad dengan tanganku sendiri. Saat perang Uhud, Ubay menyerang. Ya, betul. Itu di perang Uhud.
Nabi SAW tidak pernah membunuh satu orang pun itu di perang Uhud. Nabi kalau membunuh dalam arti kalau membunuh dalam arti tanpa kondisi perang itu Nabi nggak pernah. Nabi SAW tidak pernah membunuh orang dengan tangannya kecuali satu orang. Siapa dia? Bukan Khalaf, tapi Ubay bin Khalaf namanya. Itu pun di perang Uhud. Iya, jadi yang membunuh Ubay itu siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Berarti pernah membunuh kan? Ya, itu kan kondisi perang. Pertanyaan tadi saya mengatakan mau masalah perang atau tidak pernah mematikan orang atau membunuh orang walaupun enggak, kalau dalam situasi perang. Kan itu pertanyaan saya. Sebentar, kalau dalam situasi perang itu berbeda dengan situasi bukan perang. Itu. Abang harus paham di situ. Karena yang namanya perang itu antara hidup dan mati. Kalau bukan kita yang menyerang atau berperang atau membunuh, ya kita yang dibunuh. Dalam kondisi ini tidak dikatakan sebagai pembunuh. Oh, jadi yang mematikan Ubay bin Khalaf itu Nabi Muhammad? Iya, bukan mematikan. Yang mematikan itu hak mutlak milik Tuhan. Dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala. Justru yang aneh itu sebenarnya Ahidyo, Tuhan dibunuh sama manusia, itu yang aneh. Kenapa itu nggak dipermasalahkan? Kalau manusia sama manusia wajar ya, tapi Tuhan sama manusia nih, Tuhan kok dibantai manusia, gimana itu ceritanya? Ya justru ini justru kejadian itu menunjukkan tentang nubuah, kebenaran risalah kenabian beliau. Karena waktu itu si Ubay bin Khalaf ini yang koar-koar. Dia pengen bunuh Nabi Muhammad SAW. Justru apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, bal ana aqtuluhu insyaallah. Bahkan akulah yang akan membunuhnya insyaallah. Itu ucapan Nabi Muhammad. Dan itu terjadi dan benar. Apa yang beliau sampaikan itu justru terjadi benaran. Itu di perang Uhud. Jadi ucapan beliau itu sebelum perang Uhud terjadi. Karena si Ubay bin Khalaf ini petantang-petenteng untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada dalil. Kalau dalam perang antara ngebunuh sama dibunuh, masa Rasulullah mau dibunuh langsung diam, bunuh aku dong, kan gak pantas. Perang kok kayak gitu, lebay. Ada dalilnya tadi Bang Dio? Yes. Aku akan membunuhnya. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menukilkan hadis itu. Hadisnya Ubay bin Ka'ab tadi. Ubay bin Khalaf. Dan kejadian itu ada sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Haris ibn Simmah, Al-Ansari. Banyak sahabat waktu itu. Jadi Ubay bin Khalaf ini kisahnya itu, dia yang petantang-petenteng mau membunuh Nabi Muhammad SAW, Bang. Itu jauh hari sebelum terjadinya perang Uhud. Itu abangku. Nah, ternyata Nabi Muhammad bilang begini, bal ana aqtuluhu insyaallah. Bahkan akulah yang justru akan membunuhnya insyaallah. Artinya kejadian itu belum terjadi. Ini menunjukkan bagaimana benarnya nubuat. Kalau dalam Islam tuh nubuat itu berita kenabian. Jadi benar, berita kenabian beliau itu adalah kebenaran. Jadi terjadi. Ya, silakan bertanya lagi, Bang Kopi. Mumpung masih ada waktu nih sampai Yesus turun kedua kalinya. Ya, saya mau menjelaskan itu juga tadi sesuai judul. Bahwa di ajaran Yesus juga memang melarang. Kok melarang? Udah saya bacain tadi datanya di Lukas, gimana sih abang ini kok? Itu dibantah lagi. Ya jangan cuman dalil itu aja, Bang. Ya udah, mana dari pembandingnya, mana ayat pembandingnya, mana tunjukkan padaku. Woi, mana? Tunjukkan. Woi.
Sudah saya bacakan tadi Bang. Mana? Bacakan lagi Bang, saya nggak mudeng. Mulai main sulap lagi. Jangan main sulap lah Bang, bacakan. Tanya Raja Google. Aduh, abang. Tanya yang lain aja Bang. Tanya yang lain aja, jangan itu. Tanya yang lain aja. Nanti bubar loh Kristen gara-gara abang loh. Saya menjawab aja bahwasanya memang dilarang ajaran Tuhan Yesus untuk membunuh. Itu buktinya ada ayatnya di Bible Bang. Ya udah gini aja, saya tanya balik ke abang. Yesus melarang membunuh, oke, kata abang. Gue ikutin rahasia abang walaupun ada ayat disuruh membunuh. Saya balik tanya, kenapa justru malah Tuhannya yang dibunuh? Ayo. Ya itu kan yang menolak ajarannya, manusia yang menolak ajarannya. Kenapa malah Tuhannya yang dibunuh sama ciptaannya? Yang menciptakan kan Allah. Yang menciptakan Allah. Yang diciptakan oleh Allah siapa? Sekarang kan pertanyaannya. Iya, yang diciptakan oleh Allah siapa? Manusia. Manusia. Yesus diciptakan sama siapa? Pusing. Bingung. Sama aja pertanyaan host itu, siapa yang menciptakan Nabi Muhammad? Allah. Ya udah Allah. Allah, ya. Allah ya, yang menciptakan Nabi Muhammad. Yang menciptakan Yesus siapa? Bapaknya Allah. Allah. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan. Kalau Yesus. Berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Enggak gitu kan. Tuhan Yesusnya dicipta oleh Tuhan Allah tadi. Iya. Kok Tuhannya dicipta loh? Berarti ada Tuhan kembar. Ada Tuhan kembar aja. Muka gua pika sebelumnya Pak. Akan susah kalau kalian nggak mengimani ya seperti loh, bukan susah Bang. Kan saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Kata abang Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan Tuhan, betul? Bang jangan jijik lihat muka saya Bang. Saya biasa Bang. Tuhan itu anak Allah. Tuhan itu anak Allah. Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Tuhan itu anak Allah. Allah itu berarti? Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Tuhan Yesus itu anak Allah. Allah ini siapa Bang Allah ini? Pencipta langit dan bumi. Tuhan bukan? Kang nggak gitu Kang. Allah. Kang katanya gini tadi. Gimana? Coba ulangi Bang Kopi. Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Nah, berarti Tuhannya Yesus itu anak Allah. Kang. Tuhannya Yesus anak Allah. Yesus punya Tuhan. Nah, Tuhannya Yesus itu anak Allah. Tuhan Yesus Kristus itu punya Allah. Nah, benar kan? Ya Tuhan.
Bagi kami imannya punya Allah. Saya butuh napas buatan, Pak. Bingung saya ngejelas. Gimana sih, Pak? Jadi Allah Ya jelas itu bingung lah. Ya, dengerin dulu, Pak. Mengimani. Allah itu punya anak namanya Tuhan Yesus, oke? Ya. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Siapa bilang? Oke. Siapa bilang? Kenapa yang bilang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Siapa bilang lagi? Berarti bukan Tuhan. Anak Allah. Bang Kopi makin malam makin blow on itu, Pak. Kan kalian saya menjawab yang kalian tanya. Iya, anak Allah itu adalah Tuhan. Oke, anak Allah itu adalah Tuhan kan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak Allah. Iya, berarti anak Allah itu adalah Tuhan. Oke? Oke enggak? Okein dulu dong. Oke enggak? Anak Allah itu ya Tuhan Yesus Kristus. Iya, berarti anak Allah itu adalah Tuhan. Benar enggak? Bilanglah Tuhan Yesus Kristus, sebutkan namanya. Anak Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, oke, anak Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapaknya Yesus Kristus itu Tuhan bukan? Allah. Tuhan bukan? Saya sebutkan Allah. Tuhan bukan? Jangan paksa saya mengatakan Tuhan. Saya sebut itu anak Bapaknya Tuhan Yesus Kristus itu Allah. Oh, berarti Yesus itu adalah anak Bapa. Anak Allah. Allah apa Bapa? Anak Allah. Bukan Bapa. Bukan Bapa berarti. Aku kayak ajarin anakku nih, anakku yang paling kecil Isa namanya, Isa. Kalian tahu anakku yang paling kecil Isa namanya, kayak gitu cara. Isa, Abi gitu ngomong. Abi. Diajarin cara ngomong loh kayak Bang Kopi nih, ya ampun Bang. Gimana Pak? Ya udah kita lari dari tema tadi ya Pak ya. Saya pengen nanya ke Bapak nih, saya penasaran banget nih. Pada saat Yesus terangkat ke surga itu pada usia berapa sih Pak? Kalau usia tepatnya tidak dijelaskan, tapi setelah mati, setelah umur Yesus Kristus itu 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun disalibnya umur berapa Pak? Aku tanya Google nih. Kalau nggak mau dijawab, aku tanya Google nih. Pak, disalibnya umur berapa? 30 atau 33 Pak? Ya, inti pertanyaannya apa aja langsung host. Yesus terangkat ke surga umur berapa tahun? Naik ke surga setelah dibangkitkan. Iya, umur berapa tahun? Lama jawabnya. Ya Google. Bapak bikin gemes. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Yang saya tanya apa tadi? Yang saya tanya bukan pekerjaan Yesus. Bukan. Terangkat ke surganya umur berapa?
Yesus dibangkitkan itu, ia setelah dibangkitkan, ia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya sebelum diangkat ke surga. Jadi tambahkan aja logikanya. Berarti Jelaskan 30 tadi, tahun 40 hari berarti. Lukas 3:23 itu pelayanan Yesus itu dimulai pada saat kurang lebih 30 tahun. Ia disalibkan, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Setelah kebangkitannya, dia bangkit, ia menampakkan diri selama 40 hari. Lalu naik ke surga. Berarti Lalu naik ke surga. Bentar Pak. Lalu umur naik kemana? 30 tahun. Bentar Pak. 40 Lalu hari naik. kalau mau jelasnya. Ya, berarti 30 tahun 40 hari ya. Ada kontradiksi di sini. Tapi saya nggak mau mempermasalahkan itu karena ribet lah. Nanti Bapak sendiri yang kena stroke ringan. Nggak saya permasalahkan itu Pak. Yang saya tanyakan sekarang, siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga? Para rasul. Para rasul di bumi maksudnya? Murid-muridnya ada di bumi, ada di tanah, melihat Yesus terangkat kemana? Ke surga ya? Ya. Pak, sekarang gini, jarak pandang manusia terhadap benda ya paling jauh itu kalau ke atas paling sekitar 30 km atau anggaplah 100 km. Nah, kalau terlihat dari bumi surga Bapak, berarti surga Bapak cebol dong, kelihatan dari bawah ya, pendek surganya ya. Jadi yang menyaksikan Yesus naik ke surga itu para murid atau rasul-rasul yang setia. Betul, udah saya setuju, saya iyakan. Kalau seperti itu berarti surga Bapak cebol, kelihatan dari bumi. Pendek surga Bapak berarti. Surga Bapak pendek, kelihatan dari bumi loh. Kelihatan dari bawah loh. So, coba Bapak bayangan. Bapak bayangan. Ya, Bapak bayangin. Bukan menurut saya, Pak, tapi logika, akal sehat kita bermain di sini, akal sehat kita berfungsi di sini. Kalau surga kelihatan dari bumi, berarti surga Bapak cebol, pendek. Kisah para Rasul 1:9 ayat 11. Enggak peduli mau kisah para Rasul, mau kisah para tuyul, kayak saya bodo amat. Yang saya permasalahkan di sini surga kelihatan dari bumi. Berarti surga Bapak pendek, cebol. Ya terserah, kalau kamu bilang cebol itu hakmu. Oh, berarti surga Bapak kelihatan. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yakin itu surga Pak, yakin. Yakin gak itu surga? Yakin gak itu surga? Yang penting dia naik terangkat. Yakin gak itu surga Pak? Yakin gak itu surga? Orang-orang yang tidak yakin itulah nabi-nabi palsu, abangku. Karena saya yakin. Jadi kalau tidak ada yang mengimani atau dia benar-benar terangkat ke surga, ya itulah bagi kami nabi-nabi palsu. Oh, berarti murid-muridnya ngelihat surga. Gitu. Itu dijelaskan sama malaikat ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdiri orang yang berpakaian putih. Ya, mana ayatnya kalau dijelaskan sama malaikat kepada murid-muridnya bahwa itu surga? Mana ayatnya? Kalau ada ayatnya, saya mau nikah lagi besok. Ayo. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan. Pak, jangan main sulap di sini, Pak. Jangan main sulap di sini. Bapak jangan main sulap di sini. Tunjukkan datanya kalau para malaikat menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa yang mereka lihat itu adalah surga. Tunjukkan datanya.
Buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, itu buktinya. Udah Bapak baca aja. Ayo, jangan ngibul di sini Pak. Saya nggak mau Pak. Jangan main sulap di sini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Udah terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Jelas di situ ditulis. Akan datang kembali. Kalau benar-benar surga Bapak, kelihatan dari bawah. Pak, kalau benar-benar surga Bapak kelihatan dari bawah, berarti surga Bapak pendek, bisa dilihat dari bawah. Nah sekarang saya tanya, Bapak bisa ngelihat surga nggak? Siapa bilang kita bisa melihat dari bumi ke surga? Itu barusan murid-muridnya ada di mana murid-muridnya? Murid-muridnya ada di mana? Jangan framing lah. Loh kok framing sih? Emang menurut Bapak murid-muridnya ada di surga? Kan murid-muridnya itu yang menyaksikan ada di bawah, ada di bumi. Di mana sih Pak? Murid-muridnya ada di mana? Saya tanya. Malaikat itu menjelaskan. Murid-muridnya yang melihat itu murid-muridnya loh Pak. Yang melihat Yesus terangkat ke surga itu murid-muridnya. Saya tanya, murid-muridnya ada di mana? Di bumi. Di bumi. Berarti surga Bapak kelihatan dari bumi. Botol memang lah mana. Kau yang botol kata Bapak, murid-muridnya kok marah? Jangan marah Pak, saya kan baik dari tadi. Kok marah? Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Pak. Intinya malaikat sudah menjelaskan. Ya udahlah, saya ikutin lagi Pak, jangan marah Pak. Saya ikutin lagi. Coba kata Bapak tadi usianya 30 tahun 40 hari. Saya pengen tahu bener nggak apa kata Bapak usianya 30 tahun 40 hari. Bapak buka Daniel 7 pasal 9. Buka Pak. Bacain Pak, bacain. Muka gua dikesebelet. Baca apa yang kencang Pak? Daniel 7 pasal 9. Kabur bentar lagi. Woi. Satu. Bentar Bang. Belum ya. Bacakan aja langsung Bang. Aduh. Pak. Yaudah saya bacain ya Pak ya. Itu siapa yang minta naik? Bentar Pak, saya bacain dulu nih. Oke Pak, saya bacain ya. Nggak perlu pakai baca bismillah ya Pak ya. Nggak ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Seingat saya, Bapak jangan ngomong dulu, diam ya, diam duduk manis. Seingat saya, tadi Bapak ngomong, Yesus terangkat ke surga itu umurnya 30 tahun 40 hari. Tapi di Daniel 7 pasal 9, yang terangkat ke surga itu, yang ada di surga itu udah lanjut usianya, udah tua bangka Bang, udah tua ya. Udah ya, nggak apa-apa ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Bulu domba itu warnanya putih ya, berarti beruban gitu. Tapi nggak apa-apa, ini menurut Bapak ya. Seperti bulu domba, dan kursinya dengan nyala api dengan roda-rodanya. Duduk di kursi roda, berarti benar udah lanjut usianya, udah tua bangka karena duduk di kursi roda. Dengan nyala api yang berkobar-kobar. Nah, setahu saya api itu, nyala api itu, aduh Pak Peter suaranya Pak, mute dulu ya. Api itu adanya di neraka, bukan di surga ya. Dibakar dengan api neraka.
Jadi neraka itu adanya api itu adanya di neraka. Jangan-jangan murid-muridnya salah melihat Yesus loh Pak. Google Map-nya kayaknya salah nih. Bukan belok ke surga tapi belok ke neraka Bang, menurut Daniel 7 pasal 9 Bang. Ini saya yakin nih, Yesus salah pakai Google Map nih Bang. Malah lari ke neraka Bang. Coba dipastiin dulu Bang. Silakan Bang. Muka gue bikin marah dia. Ini nggak ada hubungannya ke umur yang abang tanyakan tadi Bang. Ini yang duduk di kursi roda siapa Bang di surga? Sementara aku melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Terus? Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba yang bersih. Tahtanya nyala api dengan roda-rodanya, api yang menyala-nyala. Jadi ayat ini adalah bagian dari penglihatan Nabi Daniel tentang penghakiman Allah dan kerajaan Allah yang akan datang. Tahta, biar saya jelaskan satu-satu. Tahta-tahta yang diletakkan itu menandakan suasana pengadilan surgawi. Allah duduk sebagai hakim agung dan penghakiman bangsa-bangsa. Duduk sebagai hakim agung. Yang duduk di kursi roda itu siapa? Allah. Berarti Yesus kan? Yesus dan Allah satu. Ya kan? Ya, biar saya jelaskan lagi ayat. Jangan. Di situ. Siap. Jadi, siap, jelaskan Pak. Saya serius. Makna rohani yang di situ kan tahta-tahta yang diletakkan, yang lanjut usianya, pakaiannya putih, tahtanya yang nyala dengan roda-rodanya api yang menyala-nyala. Jadi yang lanjut usianya di sini ini adalah sebutan bagi Allah sendiri, menggambarkan keberadaannya yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kebijaksanaan dan kekudusannya yang sempurna. Oke. Sekarang Pak Kopi buka Yohanes 1 pasal 1. Ya. Kenapa pindah baca Yohanes 1 pasal? Udah, baca aja Yohanes 1 pasal 1. Ya. Baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu siapa? Allah. Bukan Yesus. Sudah jelas di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah, bukan Yesus lagi. Iya, berarti bukan Yesus kan si firman ini? Bukan. Ini aliran mana ini sekte mana lagi? Saking gak maunya, Yesus dibilang tua bangga, udah jompo, dia memelintir, dia tidak nerima ayat Bibelnya sendiri loh. Parah Bapak ini Pak. Bapak jangan main sulap di sini Pak. Saking Bapak pengen kebohongan Bapak tidak terbongkar, Bapak ngibul di sini Pak. Jangan gitu Pak. Lihat muka saya Pak, udah serius dari tadi. Jangan sampai marah kayak gini Pak. Masalahnya apa? Ini udah jelas nih tulisannya. Masalahnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, saya tanya, firman itu Yesus bukan? Di mana dalilnya? Oh, berarti Yesus bukan firman? Firman berarti salah, ada ayat. Inilah firman yang hidup. Nah, firman yang hidup siapa di sini? Firman yang hidup siapa di sini? Allah. Berarti Allah pernah turun ke dunia. Pernah dilahirkan oleh Maria. Firman itu adalah Allah. Firman itu turun ke bumi, berarti ya Allah memang turun ke bumi.
Ya, yang turun ke bumi itu siapa? Allah apa Yesus? Firman. Kalau sesuai ayat dalil yang abang baca ini, firman itu adalah Allah. Oke, berarti Yesus itu turun dari mana Yesus? Tidak ada dijelaskan firman itu adalah Yesus. Jadi nggak usah framing. Ya udah. Pada mulanya, abang mau minta bacakan Yohanes 1 ayat 1, bertanya sesuai dengan yang tertulis di situ. Oke, gue ikutin. Jangan paksakan. Ini hanya tertulis Bapak. Di situ firman itu Pak. adalah Yesus. Iya Pak. Berarti hanya Bapak di sini yang mengatakan bahwa firman itu bukan Yesus. Hanya Bapak sendiri loh. Jangan sampai Bapak diserang sama Kristen yang lain, Pak. Soalnya Kristen yang lain mengatakan bahwa si firman itu adalah Yesus. Cuma Bapak sendiri yang mengatakan bahwa firman itu bukan Yesus, Pak. Tanyakan, Pak, ke pendetanya, ke pendeta Bapak, besok ke pendeta, tanyakan, Pak Pendeta, biar saya baca, ini Yesus bukan? Baca, Pak. Baca. Biar saya baca. Itu Yohanes 1 ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita firman telah itu kemuliaannya Allah. Oke. Nah, ini benar, ini baru benar. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa manusia itu? Anaknya yang anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kenapa tadi Bapak bilang Yesus bukan firman? Sekarang Bapak mengatakan dia adalah firman yang hidup, anak yang tunggal. Tenggelam dia. Nah, mereka itu gitu guys. Jadi si sifat Paulusnya itu diterapkan, diimplementasikan di sini. Ketika dia tersudut, ketika dia nggak mau kebohongannya terbongkar. Juru sulap itu, pemain sulap ini. Aliran hitam ini, aliran hitam guys. Aliran hitam, jangan diikutin ya. Bego ganjang dia ternyata guys. Aduh, tenggelam dia. Baik. Pamit kek apa kek? Gak ada sopan santunnya. Aduh, gak ada mainan. Tuh kan pemain sulap mah gitu, punya jurus ngilang guys, jurus menghilang gitu. Tadi dia tidak meyakini bahwa firman itu bukan Yesus katanya. Yohanes 1 pasal 1 kata dia itu bukan Yesus, itu firman. Tapi ketika dia baca Yohanes 1 pasal 14, itu adalah firman katanya, anak yang sulung, anak yang tunggal. Langsung keluar jurus menghilangnya, main sulap. Hilang. Nah, naik lagi. Pak jangan tenggelam Pak. Jangan tenggelam Pak, jadi Bapak terlempar atau Bapak sengaja untuk melarikan diri dari kenyataan Pak. Jangan melarikan diri dari kenyataan Pak, kayak saya Pak. Walaupun ada masalah dengan pacar, saya tidak lari dari kenyataan Pak, saya hadapi Pak. Jadi ini Bapak ada masalah dengan Tuhan Bapak loh, dengan si Firman loh. Jelasin dulu, si Firman ini siapa? Firman itu yang abang tahu itu apa sebenarnya? Firman itu adalah ciptaan Tuhan. Firman itu ada sama kami, Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu apa kitabnya? Perjanjian lama apa nama kitabnya? Ya tunggu dulu. Ya saya tunggu. Kalau isinya perjanjian lama itu udah jelas hukum Taurat, Musa, Kejadian. Jadi firman itu di masa Yesus itu perjanjian baru. Makanya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, karunia dan kebenaran. Makanya Kristen tetap mengikuti perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah firman itu, firman Allah.
Udah belum? Jadi ini menjelaskan. Iya Pak, jelaskan. Ya, bahwasanya firman itu benar-benar firman itu Allah yang menjadi manusia. Oh, firman itu Yesus Allah Kristus yang menjadi manusia. Berarti benar, yang duduk di kursi roda yang udah lanjut usianya itu adalah Yesus. Bapak emang mau punya Tuhan stroke ringan, lumpuh, jongkok? Saya nggak mau. Saya nggak mau. Tuhan saya itu maha kuasa, Tuhan saya maha besar, Pak. Benar, Pak. Tidak ada dijelaskan di situ. Loh, Tuhan kan itu jompo. Loh, yang duduk di kursi roda, yang duduk di kursi roda itu orang jompo bukan, Pak? Baca dulu ayatnya itu lagi. Udah saya baca. Duduk di kursi roda dengan nyala api-api, dengan roda-roda dari api, Pak. Nyala api. Duduk di kursi roda itu. Tahtanya nyala. Nggak ada tatanya nyala, Pak. Nggak ada tatanya nyala. Yang nyala itu rodanya, Pak. Melintir. Parah Bapak ini. Kok Bapak melintir ayat? Dengan roda-rodanya api yang nyala. Pak. Cukup LAI yang merevisi kitab Anda. Bapak jangan ikut-ikutan merevisi, Pak. Cukup LAI yang merevisi. Tampilkan ayatnya, Daniel 7 ayat 9. Udah saya tampilkan, Pak, tadi. Ya, tampilkan. Awas ya, kalau apinya ada di roda, saya pecek mulutnya. Ya. Jangan ketawa, diam. Nih ya, baca nih. Awas ya. Marah saya nih. Nih, baca yang keras. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, tidak ada dikatakan di situ kursi roda. Ini roda, ada tulisan roda apa? Dengan roda-roda apa ini? Berarti ini kursi roda, Pak. Ih, berkursi gede-gede kolot-kolot siap ontokan berokok. Ini tuh kursi roda, Pak, dengan roda-roda nyala api. Kata Bapak tadi yang ada nyala apinya itu di tahtanya. Ini buktinya di rodanya, Pak. Duh, sih nggak bohong kain waduh sih. Tuh Bapak cukup LAI yang merevisi kitab Bapak. Bapak ikut-ikutan merevisi. Gimana sih? Udah jelas-jelas tertulisnya di sini dari rodanya ada nyala api, bukan dari tahtanya, dari nyala api, Pak. Tidak ada disebutkan di situ kursi roda, bangku. Itu kursinya ada rodanya enggak? Macet. Kursinya tahtanya ada rodanya enggak? Kok tahtanya, Pak? Kok direvisi mulu sih? Tahtanya nyala api dengan roda-rodanya. Api yang menyala-nyala. Nah, roda-rodanya dengan api yang menyala-nyala. Yang ada apinya di rodanya apa di tahtanya? Ya kan saya mau jawab. Jawab. Pernyataan abang tadi, abang bilang itu kursi roda 2 bangka. Nggak ada dijelaskan di situ, Bang. Yang lanjut usianya, menurut Bapak yang lanjut usianya itu 30 tahun atau 100 tahun, Pak? Pantas gak umur 30 tahun disebut lanjut usia? Pantas gak? Pantas gak, Pak? Yang lanjut usianya ini adalah sebutan bagi Allah, bukan Yesus. Oh, berarti Yesus itu bukan Allah.
yang lanjut usianya ini adalah sebutan bagi Allah sendiri, menggambarkan keberadaannya yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kebijaksanaan dan kekudusannya yang sempurna. Oke, berarti Yesus sama Allah itu beda. Jadi tahtanya nyala api dengan roda-rodanya api yang menyala-nyala. Jawab naon ngaliliur wae. Yesus itu Allah bukan? Api di sini menggambarkan kuasa dan kemuliaan Allah. Lu punya telinga nggak? Punya telinga nggak? Biar saya jelaskan Bang. Roda-rodanya itu menunjukkan bahwa tahta itu bergerak. Artinya kekuasaan Allah menjangkau yang bergerak itu bumi. Bukan tahta Pak. Yang bergerak itu bukan tahta tapi roda dari nyala api. Roda dari nyala api. Yang tahta mah duduk. Itu tahta mah nih kayak gini nih ya. Mana sih? Yuk, cicing sih. Roda-rodanya itu menunjukkan bahwa tahta itu bergerak. Tahta itu Allah menjangkau seluruh bumi, tidak terbatas itu pada disimpannya satu di mana? tempat. Enggak, saya tanya, tahta itu disimpannya di mana? Nanya yang dalil yang lain aja Bang, kalau Abang nggak bisa ngerti. Nih tahta nih, aku udah jelaskan. Yang gua pakai ini tahta nih kayak gini nih. Nah ini tahta nih, ini dipakai di sini tahta. Kalau dia duduk di kursi roda, buat duduk, bukan kepala ke kursi Pak. Terserah abang kalau mau mengimani terserah. Bagi saya yang saya imani ini. Kok mau mengimani? Kata siapa saya mau mengimani? Nggak mau Pak, masa Tuhan saya jompo? Ya kan Nggak mau saya punya Tuhan jompo. Ayatnya, dalilnya. Iya, berarti Tuhan Bapak kena struk ringan tuh jompo. Ya, terserah abang mengartikannya. Roda-rodanya itu artinya menunjukkan tahta itu bergerak. Artinya kekuasaan Allah kalau tahta bergerak tidak terbatas pada satu tempat. Kalau tahta bergerak, tahta kan biasa dipakai di kepala ya, yang namanya tahta kerajaan lah, tahta apa, dipakai di kepala. Kalau tahta itu bergerak, berarti kepalanya yang bergerak kayak gini. Nah gitu ya, jadi tahtanya ikut bergerak gitu ya. Marah nggak lihat muka saya Pak? Jadi makna rohani ayat ini Bang, Allah itu hakim yang kudus dan adil. Hakim yang kudus segala perbuatan manusia. Hakim yang kudus dan kerajaan adil. Dunia. Oke. Hakim yang kudus dan adil. Terus nanti Yesus turun dunia kedua boleh kali. Diperintah. Tunggu dulu Bang, biar aku jelaskan. Ya udah saya tanya. Terus nanti Yesus turun ke dunia ini untuk apa? Yesus turun ke dunia? Untuk apa? Untuk menjelaskan ke dunia, untuk bertobat. Aduh, jangan-jangan mau wisata kuliner itu turun ke dunia itu. Supaya manusia percaya kepada Allah. Itu gunanya. Mana datanya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana datanya? Kalau turun kedua kali supaya manusia percaya kepada Allah. Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Bentar, saya lihat dalilnya. Ya. Jadi abang tanya tadi tujuan Yesus turun ke dunia kedua kali ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya.
Terus? Karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Kenapa jadi lari ke situ, Pak? Orang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa jadi lari ke situ, Pak? Bapak nggak tahu ayat tiba. Kenapa jadi lari ke situ? Oke, nggak puas dengan ayat itu ini. Bukan nggak puas, Bapak nggak nyambung. Dia kasembung mau golok sih ya, belum nyambung. Yohanes 18 ayat 37. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, terus baca. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, itu barang siapa yang mengikuti, tujuannya dia datang lagi. Ya, barang siapa yang mengikuti dia bahwa dia akan selamat. Ya, kebenaran Allah. Yang manusia mengikuti, keluar dari kegelapan dosa menuju terang keselamatan. Oke, ya. Yesus menyuruh mengikuti apa menyuruh menyembah? Apa? Yesus nyuruh ke umatnya menyuruh mengikuti atau menyuruh menyembah dia sebagai Tuhan? Menyembah Allah. Menyembah Allah bukan menyembah dia. Kenapa Bapak menyembah Yesus? Yesus sendiri menyuruh kepada umatnya untuk menyembah Allah. Tapi aliteng yang ada di Indonesia, ya terutama di Indonesia, malah menyembah Yesus. Itu salahnya kalian, Pak. Yesus sendiri menyuruh kalian untuk menyembah Bapa, menyembah Allah. Kenapa kalian menyembah Yesus atau belenggu? Ia merupakan utusan yang menyerupai Allah. Yang menyerupai, iblis bisa menyerupai manusia enggak? Ya nggak tahu. Pura-pura bohong. Bisa, Pak. Bapak ternyata kena prank di sini, kena prank sama si Bilisisis atau iblis. Iblis bisa menyerupai apapun, Pak. Iblis bisa menjadi apapun, Pak. Iblis bisa mengelabui siapapun, Pak. Nah, di sini menurut Abang di mana disembah Yesus? Salahnya gini nih. Menurut Yesus menyuruh umatnya untuk menyembah Allah, untuk menyembah Bapa. Tapi Bapak malah menyembah Yesus. Itu salahnya. Berarti benar kita, Pak, benar kami di sini, benar Muslim di sini menyembah yang disembah oleh Yesus. Itu, Pak. Dalilnya di mana? Bapak sendiri tadi yang membacakan dalilnya. Yesus menyuruh menyembah Bapa, Yesus menyuruh menyembah Allah. Kalau di Islam udah jelas, innani Allah, saya adalah Tuhan, saya adalah Allah, maka sembahlah aku. Nah, kalau di kalian, Yesus tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dia. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, pencipta alam. Yesus tidak pernah. Tidak pernah. Iya, Bang. Abang tadi bilang manusia menyembah Yesus. Di mana dalilnya? Bapak menyembah siapa? Apa? Bapak menyembah siapa, Bapak? Anda, kopi. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Nipu. Firman itu tadi Yohanes 1 ayat 1. Nah, kan balik lagi ke situ. Tadi lu bilang firman itu bukan Yesus. Sekarang balik lagi ke Yohanes 1 pasal 1. Kocak. Bapak kocak ternyata. Pak minum apa tadi? Pak minum apa tadi Bapak? Kok Bapak bisa berubah-ubah gitu sepersekian detik Bapak bisa berubah? Benang ku awak gingsir saya kira belagu. Salah katanya. Sepersekian detik Bapak bisa berubah. Tadi kata Bapak di Yohanes 1 pasal 1 firman itu bukan Yesus. Tadi sekarang Bapak balik lagi ke Yohanes 1 pasal 1. Ih, siapa yang sudah balik di sini? Dikasih riun saya mau belakon. Ya ontohot borokokok. Lamun Bapak dari tadi bilang bahwa Yohanes 1 pasal 1 si firman itu adalah Yesus.
Saya nggak bakal liur, Pak. Saya nggak bakal muter-muter di sini. Bapak yang bikin muter-muter, coba bikin liur. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itu sekarang lari ke Petrus. Aduh. Lah, dengar dulu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini perkataan Allah. Nah, jadi mengikuti atau menyembah? Mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Ketika Yesus ada di dunia, Yesus itu menyembah kepada Allah, kepada Allah. Nah, kenapa kalian tidak mengikuti jejak Yesus? Menyembah Allah. Kami mengikuti Yesus, menyembah Allah. Enggak, Yesus datang bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi juga menunjukkan bagaimana hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Yesus juga taat kepada Allah. Oke, yang kalian sembah sekarang siapa? Yang kami sembah Tuhan Yesus dan Allah. Dua berarti. Iya. Oh, Tuhan kalian dua. Karena dijelaskan di sini mengikuti jejaknya. Oke, Tuhan kalian dua. Yang kan tadi abang tanya, yang kami sembah itu siapa? Jangan dibilang Tuhan kalian dua, bukan artinya Tuhan kami dua. Kan kalau saya bilang menyembah Tuhan Yesus dan menyembah saya tanya Allah. Ke Bapak, yang kalian sembah siapa? Coba sok jelasin dulu. Yang kalian sembah siapa? Dengar ya. Saya dengar. Yang sembah itu Tuhan Yesus, anak Allah. Berarti Tuhan Yesus dan Allah. Oh, Tuhan Yesus dan Allah. Kalau ada bahasa Tuhan Yesus dan Allah, ada satu atau ada dua itu? Apa? Dua. Kalau dua, berarti Tuhan Bapa ada? Tuhan Bapa itu satu. Anaknya Tuhan Yesus. Oke, saya balikin lagi, saya tanya lagi. Bapak menyembah siapa, Pak Kopi? Tuhan Yesus dan Allah. Tuhan Yesus dan Allah. Kalau ada bahasa Tuhan Yesus dan Allah dan anaknya. Oke, anak dan anaknya. Anak dan bapaknya atau bapak dan anaknya itu ada satu atau ada dua? Allah itu satu, Tuhan Yesus satu. Jadi ada? Dua. Dua, berarti Tuhan Bapak ada dua. Coba bilang. Bapak yang bilang tadi, kok coba bilang? Kamu yang bilang. Kamu yang bilang. Yang Bapak sembah ini Yesus atau Bapaknya? Yang kami sembah itu Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Oh, berarti ada berapa tuh? Dua. Dua, berarti yang Bapak sembah itu ada dua. Bingung. Enggak. Siapa yang bingung? Bapak yang bingung. Saya sudah jawab. Berarti saya yang Bapak sembah itu. Yang Bapak sembah ada berapa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita. Yesus ini berarti ya, untuk Yesus. kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Nah, yang Bapak sembah siapa? Allah. Melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus. Allah, Yesus disembah nggak? Saya mengikuti jejaknya. Yesus disembah nggak? Saya tanya. Kalau saya mengikuti jejaknya itu, menurutmu nggak menyembah? Nggak mengimani? Nggak menyembah. Karena mengikuti jejaknya kayak gini nih.
saya mengikuti. Arti menyembah itu apa sebenarnya? Mengikuti jejak dengan menyembah itu beda, Pak. Beda. Kalau kita mengikuti jejak, kita mengikuti rute, atau kita mengikuti petunjuk, atau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh utusan. Kayak ke Rasulullah, kayak ke Nabi Muhammad. Kita mengikuti jejak Nabi Muhammad untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru benar. Bukan kita mengikuti jejak, tapi kita menuhankan atau menyembah, itu salah, Pak. Bukan mengikuti jejak itu namanya, tapi menyembah. Gitu, Pak. Ini saya arahkan sedikit demi sedikit ya, Pak, karena kalau saya kan orangnya ganteng, nggak mungkin saya membengkokkan, Pak, atau membawa Bapak ke jurang tidak benar ya. Paham, Pak? Mengikuti jejak dengan menyembah itu dua kosakata yang berbeda, Pak, di situ, Pak. Mengikuti jejak itu kita mengikuti apa yang dijelaskan atau apa yang diberitakan oleh seseorang. Kita mengikuti jejak. Beda dengan menyembah. Kalau menyembah kita patuh dan kita tunduk terhadap apa yang disembah oleh kita, gitu, Pak. Nah, sekarang Bapak kepada Yesus mengikuti jejak atau menyembah? Ya, saya bacakan dalilnya, Bang, ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejatimu. Artinya seluruh orang hidup, orang percaya adalah bentuk penyembahan kepada Allah. Menyembah. Itu kata siapa itu? Itu kata siapa? Kenapa? Itu kata siapa ayat itu? Roma 12 ayat 1. Ya, siapa yang bilang di situ siapa? Ini ada dalilnya juga nih. Udah, itu Roma 1 itu siapa yang bilang, siapa yang ngomong di situ? Yesus Kristus. Yesus yang ngomong. Yesus menyuruh nyembah siapa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Betul. Yesus sendiri bilang, hei kalian umat Aliteng yang ada di Indonesia terutama, sembahlah Allah, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang benar, Tuhan pencipta alam. Kenapa Aliteng di Indonesia menyembah Yesus? Kenapa itu? Mana ayatnya disuruh menyembah Yesus? Enggak ada, Pak. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Oh, jadi dia anak Allah terus kalian sembah? Kalau cara menyembah menurut Yesus itu, kita buka Yohanes 4 ayat 23. Oh, baca. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ranginang. Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus suruh menyembah siapa? Itu menyembah Allah. Menyembah Allah. Kata Paulus suruh menyembah siapa? Ya, jangan jadi liar, bawa dalilnya. Kalau kata Paulus di mana dalilnya? Jangan jadi liar. Kata Yesus, kalian bani terjemahan Aliteng cabang Indonesia, sembahlah Allah, sembahlah Bapa. Kenapa kalian menyembah Yesus? Jawab. Tepatnya menyembah Tuhan Allah. Berarti nggak menyembah Yesus? Apa? Berarti nggak menyembah Yesus?
Ya kalau melihat, saya baca dalilnya ini Yohanes 4:23, Yesus itu menyarankan kita menyembah Allah. Iya, kenapa kalian menyembah Yesus? Dan barang siapa menyembah dia, di mana dalilnya kalau memang kami menyembah Yesus? Oh, berarti kalian tidak menyembah Yesus? Kami mengikuti jejaknya. Nah, berarti nggak menyembah Yesus? Ya terserah kalau menurut kalian itu menyembah. Mari kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan. Saya nggak mengatakan itu. Yang kalian sembah itu siapa? Kan saya sudah baca tadi dalilnya. Loh, yang kalian sembah itu adalah Bapa, oke? Benar nggak? Arti kata menyembah bagi kami itu, ya sesuai dalil-dalil tadi, itu artinya sujud, hormat, tunduk, nggak ada Pak, dan mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam konteks kalian, dalam konteks aliteng cabang Indonesia, tidak ada kata sujud, tidak ada penyembahan, tidak ada ibadah dari aliteng untuk bersujud. Nggak ada nang hadong. Ada juga jingkrak nyanyi di gereja. Yang beribadah sujud adalah Islam. Beribadahnya sujud. Sholat 5 waktu kita sujud. Tidak jingkrak seperti kalian Kristen cabang Indonesia. Bapak di sini udah memelintir. Berarti Bapak bidat. Bapak ini Kristen bidat. Tidak menyembah Yesus tapi menyembah Bapa. Bidat kau. Kami menyembah lewat Yesus Kristus. Menyembah lewat kepada Allah. Gini Pak. Saya nih, kita analogi nih. Saya menyembah lewat Pak Kopi. Apakah saya menyembah kopi? Bingung. Nggak usah kemana-mana Bang. Ini enggak, saya di sini duduk dari tadi juga saya duduk di sini, kok kemana-mana? Bapak yang kemana-mana dari tadi. Saya mah duduk di sini open camp. Gimana sih Pak? Intinya menurut dari ajaran Yesus itu kami jelas menyembah penyembah benar itu supaya menyembah Bapa sesuai sesuai dengan perkataan Yesus. Aliteng yang ada di muka bumi ini, saya bukan Tuhan, maka sembahlah Bapa. Karena apa? Saya juga menyembah Bapa waktu di Taman Getsemani. Ya udah terserah kalau penilaian kalian. Gimana? Maksud saya kalau menurut kalian kami jadi menyembah Tuhan Yesus, ya terserah penilaian kalian. Itu nggak usah jadi masalah buat kami. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Berarti Bapak dan Kristen yang lain tidak menyembah Yesus kan, tapi menyembah Bapak kan? Ya. Ya, berarti kalau seperti itu Tuhan Bapak bukan Yesus, tapi Bapak, karena yang disembah oleh kalian adalah Bapak. Ya. Ya, bidat kau. Kristen yang ada di sini, lihat nih, bidat nih si Kopi nih. Dia tidak menyembah Yesus, kata dia Yesus bukan Tuhan, maka Yesus tidak disembah. Dia hanya menyembah Bapa. Bidat. Kristen bidat kau. Nabi palsu biasa seperti itu, Bang. Kok nabi palsu? Kan lu bilang tadi tidak menyembah Yesus tapi menyembah Bapa. Gimana sih? Menurut orang Kristen, semua Kristen yang ada di Indonesia, terutama ya, mereka menyembah Yesus, Pak. Mana dalilnya? Kok mana dalilnya? Sekarang saya tanya ke Bapak, Rudy Yohanes, Edis menyembah dalilnya. Udah diam dulu. Edis TV, Rudy Yohanes, Pak Bom menyembah siapa?
Ya tanyakan sama mereka, jangan tanya saya. Berarti Bapak bukan Protestan kalau gitu, Bapak saksi Yehova berarti. Saya bukan Edis, saya bukan bom-bom. Terus Bapak siapa? Saya bukan, jangan tanya saya kalau menanyakan Edis. Berarti Bapak nggak menyembah Yesus? Yang saya tahu Edis itu sama bom-bom itu menyembah Allah. Ya. Aja. Oke. Bukan menyembah kalau Yesus ya. Abang bilang Edis menyembah Tuhan atau apa, saya tanyakan sama yang bersangkutan. Ya berarti mereka nggak menyembah Yesus kan? Menurut penilaianmu? Nggak menyembah Yesus? Terserah. Kok terserah, kan kata Yesus juga sembahlah Allah, sembahlah Bapa. Bapak tadi mengikuti narasi saya, iya, saya nggak menyembah Yesus, tapi saya menyembah Bapa. Sekarang mau direvisi lagi itu ucapan Bapak tadi. Sekarang saya tanya. Kok ucapan direvisi? Sekarang saya tanya Bang, menurut Abang tadi udah menyimpulkan Edis. Edis itu sama bom-bom itu menurut Abang menyembah Allah? Enggak, bukan. Edis sama bom-bom menyembah Kristus yang datang kepada Paulus waktu perjalanan ke Damsik dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Ya besok masuklah ke roomnya, tanyakan dulu lagi Bang pastinya Bang. Ya, saya tanyakan. Jadi bom-bom sama Edis itu menyembah Kristus yang datang kepada Paulus waktu di perjalanan ke Damsik. Yang dia berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Ngomong-ngomong Pak, tadi kan Bapak sedikit masuk ke 10 hukum Taurat ya Pak ya? Kalau saya nggak salah dengar. Coba dong Pak, jelasin 10 hukum Taurat itu. Kenapa Bang? 10 hukum Taurat. Itu perjanjian lama. Ya. Yang pertama apa Pak? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu ada Allah lain di hadapanmu. Berarti Allah itu ada satu, ada dua, atau ada tiga? Satu Allah. Allah yang Esa, yang disembah dan diandalkan, tidak boleh menyembah berhala, manusia atau ciptaan apapun. Keluaran 22 ayat 3. Keluaran 22 ayat 3. Ya, menurut Keluaran 22 ayat 3, jangan menyembah berhala. Bang. Keluaran 20 ayat 3. Menurut yang tertulis di Keluaran 20 ayat 3, jangan menyembah berhala, jangan menyembah manusia, jangan menyembah roh lain selain Allah, ya. Nah, Bapak sendiri yang dilakukan oleh Aliteng cabang Indonesia, benar nggak mereka dan Bapak menyembah Allah? Maksudnya Bang? Bapak benar nggak menyembah Allah? Menyembah Bapak? Benar, hanya Allah yang Esa. Oke, yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi manusia Tuhan Yesus Kristus, berarti bukan Allah yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Berarti bukan Allah. Bukan Allah kan? Tapi Yesus kan yang menjadi manusia itu. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Iya, kenapa? Ya berarti bukan Allah kan? Yang pertanyaan Abang kan udah saya jawab. Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kenapa jadi? Bukan Allah. Tuhan Yesus Kristus itu ciptaan siapa? Atau keluar dari mana? Tuhan Yesus Kristus itu
anak Allah Anak berwujud berubah wujud dalam bentuk rupa manusia. Dalam bentuk rupa manusia. Dia Tuhan bukan? Dilahirkan Maria, Bunda Maria. Ya, dia Tuhan bukan? Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mengatakan dia Tuhan. Pengertian Tuhan itu menurut abang itu Tuhan atau Allah gitu? Iya, dia Tuhan bukan? Yang saya tanya dia Tuhan bukan? Dia Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau abang menanyakan dia Allah apa enggak? Bukan, bukan Allah. Dia bukan Allah kan? Tapi dia Tuhan kan? Dia Tuhan Yesus Kristus, anak Allah. Oke, berarti Allah ini bukan Tuhan? Bukan Tuhan Yesus Kristus Allah. Itu penjelasannya. Bukan itu pertanyaan saya. Bapaknya, Bapaknya Yesus itu Tuhan bukan? Bapaknya Yesus Tuhan. Tuhan bukan? Gimana sih bang? Tadi Tuhan Yesus Kristus itu anak manusia, anak Allah, bukan jadi Yesus Kristus jadi Allah. Oke, gua ngerti sekarang, gua paham sekarang. Jangan dipeleset-peleset. Iya, maaf Pak, saya paham sekarang. Setelah kita berdiskusi sekian lama, saya baru paham sekarang Pak. Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak manusia ya Pak ya? Anak Allah yang berupa wujud dalam manusia. Oh, berarti bukan anak manusia? Berubah wujud dalam bentuk manusia. Bukan berubahnya. Yesus itu anak siapa? Maria seperti Nabi Isa yang dilahirkan Maryam. Oke. Yang melahirkan. Jadi menurut abang Nabi Isa itu bukan manusia. Bentar. Yang melahirkan Yesus itu manusia apa Allah? Yang melahirkan Tuhan Yesus manusia, Bunda Maria. Manusia, berarti bukan lahir dari Allah. Lahir dari manusia, Pak. Dari rahim manusia, bukan dari rahim Allah. Gimana sih Bapak ini? Tapi itu anak Allah. Berarti itu anak Allah. Berarti Maria itu ibunya Yesus. Sekarang gini, kembali ke pertanyaannya sama Bang. Iya. Siapa yang melahirkan Nabi Isa? Siti Maryam. Siti Maryam. Ya. Nabi Isa itu manusia. Manusia. Dilahirkan. Nabi Isa itu punya Allah. Punya Allah belum? Punya. Dia punya Allah. Dia bukan punya Allah. Dia punya Allah dan dia menyembah kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan dia. Seperti itu juga lah. Oh, Yesus berarti Kristus. Berarti dia manusia, ciptaan Tuhan. Ciptaan manusia yang dilahirkan manusia, yaitu Bunda Maria. Ya. Nah, sekarang Bapak buka Yohanes 8 pasal 16, buka. Buka Pak. Yohanes 8 pasal. Udah selesai nih hukum Tauratnya. Belum. Nanti merujuk. Ya, saya bacakan sampai 10. Kita tunggu. Enggak, jangan dulu itu baca dulu. Lagi. Enggak, baca dulu Yohanes 8 pasal 10 pasal 16, coba baca dulu. Yohanes 8 pasal 16. Pasal 16. Yohanes 8 nomor punggung 16. Sebenarnya abang nggak usah jadi buka-buka dalil ini karena seperti yang biasa diimani. Enggak bang, kan? Udah baca dulu. Kalau saya jelaskan nanti, baca dulu. Abang kadang-kadang itu karangan Paulus. Loh, itu perkataan Yesus loh, kok Paulus? Baca. Ya kan umat Islam kan biasa seperti itu. Enggak. Karangan. Beda. Udah itu karangan. Enggak ada. Paulus. Enggak, saya enggak bilang itu karangan. Enggak bilang. Saya sumpah. Bener sumpah. Masa ganteng kayak gini? Udah baca dulu. Oke, Bang. Oke.
Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, aku dengan Bapa yang mengutus aku. Ini Yesus itu Tuhan atau utusan? Pertanyaannya apa, Bang? Kata Yesus, aku tidak seorang diri, melainkan berdua dengan Bapa yang mengutus aku. Oke? Jadi yang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau utusan? Jelas di sini dia dibilang Bapa yang mengutus aku. Nah, udah berarti ngapain ya, ditanya lagi, Bang? Oke, berarti Yesus adalah utusan. Utusan. Tapi dia bukan Tuhan. Oke, kita lari ke 10 hukum Taurat lagi. Yang kedua, Bapak yang ngomong barusan ya. Yesus adalah utusan. Bang. Kalau Yesus itu dalam versi Alkitab itu banyak. Itu dia nabi, dia hamba, dia nabi, dia rasul. Nah. Jadi ya kalau di ayat yang abang yang ya Pak, yang gelarnya borongan. Sesuai dan gelarnya borongannya Yesus diborong semua ya. Apa masalahnya? Ada borong sama dia. Rakus dia. Apa masalahnya? Kan sesuai pengertian. Iya. Ada nggak di situ tertulis? Sesuai yang Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul, Yesus adalah rabi, Yesus adalah guru pengajar, ya. Ada nggak di situ satu ayat aja yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Baca. Kan itu semuanya gelar tuh. Ada nggak gelar Yesus mengatakan Yesus aku adalah Tuhan, sembahlah aku Tuhan loh, sembah aku dong. Ada nggak? Abang sebagai manusia, apa haknya abang mengatakan menuntut supaya dalam firman itu Yesus itu adalah Tuhan? Kita perlu tahu, kita wajib tahu benar nggak bahwa dia itu adalah Tuhan. Kalau di Islam kan innani anallah, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Nah, saya tanya di Bible, ada nggak Yesus mengatakan, aku Allah loh, aku Tuhan loh, sembah dong aku. Ada nggak? Kita sebagai manusia mengatur Berarti nggak ada. Berarti kalau nggak ada, abang mengimani iman buta. Karena apa? Karena di ayat Bible yang ada di situ tidak ada dia mengatakan dia Tuhan, bang. Gimana? Aku baca ini, bang. Di Al-Quran ada rupanya Muhammad mengatakan dia Tuhan. Ya nggak ada lah, dia utusan, bang. Ya udah, kenapa di Al-Quran tidak ada mengatakan Muhammad Tuhan? Ya nggak ada. Pertanyaan abang. Ya kalau Nabi Muhammad emang bukan Tuhan, dia utusan. Ya Yesus Kristus juga bukan Tuhan. Oh bukan Tuhan. Oh jelas utusan. Yesus Kristus itu anak Allah. Iya, berarti aliteng yang menuhankan Yesus itu bodat semua mereka, bidat semua mereka. Betul Bapak, berarti Bapak udah terbuka ini kepalanya ini. Setelah sekian lama berdebat sama aku, bang, abang terbuka kepalanya sekarang. Masya Allah, tepuk tangan guys. Dia udah meyakini bahwa Yesus bukan utusan, Yesus adalah utusan. Oke, setuju bang. Saya setuju bang. Ya, udah. Yohanes 8 ayat 16 bang, itu jelas. Ya, udah jelas. Aku menghakimi, maka penghakimku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Jadi tidak ada masalah. Iya, enggak benar, tepuk tangan. Dia utusan Allah. Dia utusan Allah. Iya. Yang berubah wujud sebagai manusia. Manusia yang mati di kayu salib. Jadi nah, terus yang mana lagi sekarang hukum Tauratnya?
Kembali ke perjanjian lama bang ya. Hukum. Nah, ya. Kembali bang. Saya salut sama abang. Abang sabar orangnya walaupun muka saya pika sebelet ya. Bikin. Ayo baca lagi. Jangan ada membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya. Yang menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah sekarang saya tanya. Di tempat ibadah mana yang ada patungnya? Di masjid atau di gereja? Kalau di Kristen Protestan nggak ada bang. Masa? Yakin nggak ada? Yakin nggak? Yakin nggak? Iya. Kamu jujur. Saya Kristen Protestan. Nah, coba abang open cam. Di gereja. Ya udah. Saya tidak ada patung bang. Iya. Sekarang Bapak open cam, tunjukkan ke saya dinding Bapak ada lukisan Yesus nggak? Ayo. Karena abang tanya tadi di gereja. Di gereja Bapak ada lukisan Yesus nggak? Jangan membuat bagimu patung. Lukisan itu patung, Pak. Ih. Di mana patung jadi lukisan? Aduh. Iya, patung itu ada lukisan berbentuk gambar dari kertas, dari kain apalah itu kan. Terus ada juga yang berbentuk dari semen, dari coran, Pak. Itu sama aja, itu berhala, itu patung, Pak. Sudah saya bilang. Oke, gue ikutin. Di gereja Bapak nggak ada patung. Yang ada patung di gereja mana? Ya di gereja mana yang abang lihat? Saya tanya, yang ada patung di gereja mana, Bang? Ya saya juga nggak tahu di gereja mana ada patung. Benar nggak tahu, serius, jujur. Serius nih, Bapak nggak tahu nih. Serius nggak? Serius. Oke, serius. Berarti kalau gitu Bapak nggak pernah melihat wujud atau gambaran Tuhan Bapak? Ya kalau lukisan saya pernah lihat. Ini ada. Gimana sih? Kan abang bilang tadi lukisan itu patung. Saya bantah. Itu include Bang, itu lukisan, termasuk lukisan. Bang. Itu termasuk, itu include soalnya gambaran yang kita lihat itu gambaran yang kita agung-agungkan, termasuk lukisan itu Bang, itu patung Bang. Sekarang abang ke Vatikan deh, banyak gak patung di Vatikan? Sekarang intinya sebenarnya abang mau lari ke mereka menyembah patung, kan itu? Iya, kan di sini judulnya jangan membuat patung. Di sini tulisannya coba, jangan membuat patung apapun. Bagimu patung yang menyerupai apapun. Sekarang Jangan saya sujud tanya, menyembah. Saya tanya sekarang, di gereja mana yang ada patungnya? Inti ayat ini Bang, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi menurut abang, kalaupun ada lukisan ataupun ada patung, menurut abang mereka menyembahnya atau beribadah kepadanya. Kan bukan. Sekarang saya tanya, di tempat ibadah mana yang ada patungnya? Kalau saya sudah mengatakan, saya tidak pernah melihat patung, tapi seperti yang bilang tadi Vatikan. Bukan Bapak, yang saya tanya bukan Bapak. Di tempat ibadah mana yang ada patungnya? Kan saya tanya gitu, Bang. Coba jawab. Yang abang lihat di mana? Abang bilang tadi di Vatikan.
Saya juga nggak pernah ke Vatikan. Oke. Ke Vatikan. Oke, nggak terlalu jauh Pak. Saya tahu Bapak nggak ada ongkosnya ke Vatikan Pak. Mahal ongkosnya. Mahal. Di gereja. Yang ada patungnya di gereja. Di gereja mana itu Bang? Mana saya tahu gereja mana. Pokoknya di gereja. Oke, artinya terus masalahnya di mana? Masalahnya kalian mengingkari 10 hukum Taurat. Kata 10 hukum Taurat, jangan kalian membuat patung. Tapi kalian membuat patung disimpan di gereja di depan lagi. Nyembah patung. Gak perlu saya tunjukin gambarnya. Kalian netizen udah tahu semuanya. Oke, udah Pak, di sini udah selesai Pak. Jadi udah peak. Yang ada patungnya adalah di tempat ibadahnya Kristen, yaitu di gereja. Udah case close di sini. Nah, terus jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Setuju nggak dengan hukum ini? Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Oke? Oke nggak? Oke. Sekarang saya tanya, nama Tuhan Bapak siapa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, sekarang saya tanya, siapa nama Tuhan Bapak? Nama Allah saya itu tidak bernama, aku. Jangan-jangan orang tuanya lupa ngasih nama ya Pak ya? Ayo, lupa ngasih nama kayaknya tidak bernama itu. Aduh, gimana sih Tuhan macam apa sih? Oh Tuhan tidak bernama? Namanya aku kan. Udah nggak apa-apa lah daripada liar. Udah lanjut. Kuduskanlah hari. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke. Menurut Bapak, Yahudi menguduskan hari Sabat itu di hari apa Pak? Gunakanlah satu hari, hari ketujuh untuk beristirahat dan beribadah sebagai tanda menghormati Tuhan. Yang saya tanya apa Pak tadi? Coba Bapak ulangi, yang saya tanya apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, menurut Bapak, orang Yahudi menguduskan hari Sabat itu di hari apa? Chat. Hari ke-7. Oke, hari ke-7 itu hari apa? Hari Minggu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik dengan istimewa ku duduk di muka. Nggak ada orang Yahudi menguduskan hari Sabat itu di hari Minggu Pak. Menurut Yahudi, hari Sabat itu di hari Sabtu Pak. Mereka, kayak Advent ya, mereka melakukan Sabat itu dari Jumat Maghrib sampai ke hari Sabtu Maghrib. Nggak ada ke Minggu Pak. Hanya alideng cabang Romawi yang menguduskan hari Sabat itu dari Minggu Pak. Nggak ada orang Yahudi menguduskan hari Sabat di hari Minggu. Nggak ada Pak. Salah itu Bapak. Tunjukkan datanya kalau orang Yahudi menguduskan hari Sabat di hari Minggu. Tunjukkan datanya. Kalau ada datanya saya siap dilamar sama cewek cantik. Itu kan kalau abang bicara Yahudi itu mengikuti apa? Mengikuti perjanjian lama. Nah, ini perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Keluaran berarti benar kan? 8. Oke, berarti benar kan? Ini kan, buat Yahudi kan? Kan Tuhan Yesus kan sudah datang. Sudah datang ke mana? Perjanjian baru. Udah lahir di mana? Digenapi. Udah lahir di mana? Sudah digenapi sama Tuhan Yesus. Mana datanya kalau baru? Ya, mana datanya kalau Yesus menggenapi perjanjian lama ke perjanjian baru?
Jangan main sulap, Pak. Di sini, ditanya datanya mana, maksudnya. Yang saya tanya datanya mana? Kalau Yesus itu menggenapi perjanjian lama ke perjanjian baru, mana datanya? Itu yang saya tanya, Bang. Jangan lari kemana-mana, Bang. Itu dulu, Bang. Konsen di situ, Bang. Ini menarik nih. Ini soalan gampang kok, tinggal baca. Mana datanya? Aduh, di sini udah tarhib. Keluaran 20 ayat 8 Bapak baca mau dikeluaran, mau dikeluarin, mau diapain, ke baca sendiri. Jadi inti pertanyaannya mau apa, Bang? Mau kejelasan dari Bapak. Kalau Yesus itu menggenapi perjanjian lama ke perjanjian baru, itu aja, Pak. Baca. Kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau ada bilang ada. Kata Yesus juga, kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jangan ngibul di sini. Di sini bukan tempat ngibul, Pak. Saya lagi marah nih sini. Ayo, Pak. Wassalamualaikum. Ayo, mana? Ya gini, Bang. Jangan dari kemana-mana dulu. Ini udah mau subuh nih. Kita kelarin dulu sekarang. Tunjukkan dulu datanya. Mana datanya? Dulu. Ya udah kelarin. Mana datanya kalau Yesus itu menggenapi PL ke PB? Datanya mana? Udah kelarin dulu itu. Tadi kan di Keluaran 20 itu kan. Ya udah mana datanya mana? 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Ya, mana datanya? Jadi, kalau Yesus mengimani atau Yesus melakukan hari Sabat itu di hari Minggu, mana datanya? Markus 2 ayat 27 sampai 28, buka, Bang. Itu perkataan siapa? Yesus. Itu perkataan si Markus, bukan Yesus. Waduh, perkataan Tuhan Yesus yang dituliskan Markus. Gimana sih? Perkataan Markus, perkataan Yesus perkataan Tuhan Yesus yang dituliskan Markus sama dengan apa yang dituliskan gua ikutin. Semua. Ikutin biar kebongkar semua kebohongannya. Gua ikutin sekarang. Buka dulu Markus 2. Udah. Ya udah. Bapak bilang, ya udah. Bapak bilang itu adalah perkataan Yesus yang ditulis oleh Markus. Ya, betul nggak? Gue ikutin nih sekarang nih biar kelar nih sekarang nih. Bener nggak? Ya. Tunjukkan datanya. Kapan, di mana, jam berapa, hari apa Yesus bertemu dengan Markus? Tunjukkan datanya. Ngelantur kemana-mana, Bang. Kok ngelantur? Kok ngelantur sih? Abang bilang itu perkataan Yesus yang ditulis oleh Markus, Nah, sekarang saya tanya, jangan ke situ kapan? Dulu. Udah, jangan malu. Udah diam, gua bongkar sekarang, gua bongkar ngibul lu, gua bongkar kebohongan lu. Kapan Yesus ketemu dengan Markus? Tunjukkan datanya. Murid-murid Tuhan Yesus siapa yang Abang tahu? Tunjukkan datanya. Markus ketemu dengan Yesus dan Yesus berkata udah menggenapi hukum Taurat atau menggenapi PL ke PB. Tunjukkan datanya. Ayo. Tunjukkan datanya. Kalau nggak ada datanya gua gegel lu celinya. Tunjukkan datanya. Abang mau menanyakan itu aja belum ini udah menanyakan. Udah jangan lari kemana-mana, tunjukkan dulu ini, nggak usah diterusin dulu sebelum hukum Tauratnya. Tunjukin dulu datanya, tunjukin dulu datanya bahwa Markus pernah ketemu dengan Yesus. Tanggal berapa, jam berapa, hari apa? Tunjukkan datanya. Nah, kan saya mengatakan bukan Markus ketemu sama Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus yang dituliskan sama Markus. Kalau Markus tidak saksi-saksi. Benar. Kalau Yesus tidak ketemu dengan Markus, kenapa Markus bisa tahu itu perkataan Yesus? Kenapa bisa tahu? Kenapa bisa tahu? Dari mana dia taunya? Ketemu juga enggak? Kok tahu itu perkataan Yesus? Jadi setelah kebangkitan Yesus, para pengikutnya
tidak lagi beribadah pada hari Sabat, Sabtu, tetapi pada hari Minggu dalam yang minggu. yang saya tanyain itu kapan Markus ketemu dengan Yesus, hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Ayo tinggal tunjukkan datanya. Pertanyaanmu ngaco, Bang, ngaco. Ini kalau nggak mau mengimani, pertanyaan abang tadi itu masalah hukum Taurat. Kenapa? Bukan pertanyaannya yang ngaco, tapi kebohongan abang di sini kebongkar, Bang. Markus tidak pernah ketemu dengan Yesus, Bang. Bukan pertanyaannya yang ngaco, justru saya akan membongkar kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja di sana, Bang. Jadi biar saya baca dalilnya. Markus 2 ayat 27 aja belum abang baca. Sesuai pertanyaan abang tadi. Bukan masalah dibaca enggaknya. Yang saya tanyakan kapan Yesus ketemu dengan Markus. Jam berapa, tanggal berapa, hari apa. Tinggal disebutkan gampang kok. Itu pertanyaan yang konyol, enggak? Oh, kalau itu pertanyaan konyol, tahu dari mana kalau itu perkataan Yesus? Si Markus ini tahu dari mana? Samalah pertanyaan misalnya, kapan Nabi Muhammad ketemu? Udah, nggak usah lari ke situ. Yang saya jam tanyakan, berapa, gitu. Yang saya jawab dulu. Markus, pertanyaan abang itu tadi kenapa? Tahu dari bukan mana hari Markus ini tahu dari mana kalau itu perkataan Yesus? Tahu dari mana? Jawab. Baik, jawab. Udah Pak, mending Bapak istirahat dulu ya Pak ya. Makasih banyak atas diskusinya. Bapak kalau mau diskusi lagi, kalau mau naik diskusi lagi, besok sore, besok atau siang nanti atau malam nanti Bapak naik lagi ya. Berhubung di sini kita akan melakukan ibadah 2 rakaat seperti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, menyembah kepada Allah. Kita akan menyembah kepada Allah. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak jangan sekali-kali lagi, dan Bapak tadi saya udah acungi jempol ke Bapak. Bapak udah mengimani dan udah meyakini bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan ya Pak ya. Sesuai dengan yang tertulis di Yohanes 8 pasal 16, Yesus adalah utusan, dia bukan Tuhan ya. Di sini udah tahrim, jadi kita harus melakukan ibadah ya. Karena mungkin Gurunda udah tidur. Pak, makasih banyak ya, nanti naik lagi ya Pak ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Pak, maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak follow saya aja, nanti saya naikin lagi. Ya, mohon maaf karena saya kan manusia terganteng yang pernah ada di muka bumi ini, Bang. Jadi hilaf, salah, dan perkataan saya yang kurang ajar mohon dimaafkan oleh Bapak ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, memaafkan semua musuhnya, mengasihi semua musuhnya ya Bang ya. Amin, amin. Amin. Bukan amin, amin. Amin gitu Pak. Amin. Ya, Pak ya? Makasih Bang. Oke, sama-sama Bang. Abang sehat selalu ya, jangan lupa diminum kopinya ya Bang ya. Jangan lupa Abang pura-pura bahagia. Pura-pura membahagiakan diri dengan penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh Bapak. Semoga Bapak nanti tercerahkan ya. Ini diskusi sama saya aja Bapak udah kelabakan seperti ini ya, apalagi dengan Bang Juma ya. Cuma saya ingin tahu tadi, mana ayatnya, mana datanya kalau Markus ini ketemu dengan Yesus. Bapak ini selalu meyakini apa yang ada atau apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Sedangkan ini tidak tertulis. Itu namanya cemburu buta. Kok cemburu buta? Iman buta, Pak. Jangan sampai Bapak melakukan iman-iman buta seperti itu, Pak. Harus sesuai dengan konteks, harus sesuai dengan tulisan-tulisan yang ada ditulis di dalam Bible, Pak, gitu. Jangan kayak cewek saya cemburu buta, Pak, gitu. Jangan kayak gitu, Pak. Dan saya yang protes dibilang cemburu buta gitu Pak. Tapi nggak apa-apa, sayang namanya juga, sayang, cinta namanya juga. Kalau udah mencintai, kalau udah menyayangi, pasti dia akan nurut, pasti akan mengimani gitu loh Pak. Gitu. Gampang kok, tinggal gitu doang. Gitu Pak. Jadi Bapak nanti naik yang kedua kalinya, semoga Bapak bisa tercerahkan ya, Insya Allah.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu loh Pak, bukan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, bukan. Tapi maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dengan segala ucapannya, dengan segala penyampaiannya, dengan segala perkataannya gitu loh Pak. Bukan perkataannya itu juga ikut jadi Tuhan Pak. Salah. Perkataan itu bukan Tuhan, yang berkatanya apa yang Tuhan gitu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku. Bukan gak punya nama. Masa Tuhan gak punya nama? Dia boleh. Dia mau saya giring, dia takut kegiring. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, gitu kan? Dia takut kalau dia nyebut Yesus gitu. Lah itu nyebut nama. Jadi dia nggak punya nama katanya. Saking dia melakukan tipu daya apa yang dilakukan oleh Paulus, dia implementasikan di sini. Salah lawan dia, salah. Bahaya Pak, kalau kayak gitu bahaya Pak. Jadi Bapak mau ngomong apapun juga, kalau bagi saya, kalau menurut saya, itu adalah kebohongan. Itu adalah sulap yang nyata. Bukan sulap yang nyata, bohong yang nyata. Apa sih?